merajut ilmu dan peradaban. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita ini, alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program rutin kita yang beberapa waktu lalu sempat kita tidak hadir di 2 pekan yang lalu, dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba mendiskusikan sebuah tema, yaitu membangun peradaban dengan pondasi akidah yang benar. Alhamdulillah ketiga narasumber kita udah berkesempatan hadir di studio, yakninya Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCM Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala, dan juga Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Kemudian pemirsa KMTV dan juga generasi Robbani dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita, seperti biasa kita akan bagi dialog kita ini di 2 sesi. Di sesi pertama kita akan mendengar pendahuluan atau mukadimah dari masing-masing narasumber kita. Kita batasi waktu untuk kesempatan hari ini 20-25 menit masing-masing, jadi bisa kita kalkulasikan selama 1 jam full kita akan mendengar penjelasan dari masing-masing narasumber. Dan di sesi kedua antum juga bisa bersoal jawab di 081273335531, dan diharapkan itu pertanyaan yang muncul nanti akan sesuai dengan tema, yaitu membangun peradaban dengan pondasi akidah yang benar. Antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM dan juga di KMTV, dan serta banyak lagi channel dakwah yang insya Allah menyiarkan kajian kita di kesempatan hari ini. Taib, kita juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19, dan untuk antum semua generasi Robbani dan pemirsa KMTV, setelah pemaparan dari para materi nanti antum juga bisa bersoal jawab seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dan jangan lupa untuk selalu memulai sesuatu pekerjaan dengan mengucapkan basmalah. Dan untuk hari ini kita akan mulai diskusi kita atau diktat kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, generasi Robbani dimanapun antum berada dan pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita, kita langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Untuk pertama, barangkali kita akan mulai dari yang paling ujung kepada guru kita. Nah, kepada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCM Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar.
وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Para masyayikh, Dr. Helmi Basri, LCMA, Dr. Hidayatullah Ismail, LCMA, dan saudara-saudaraku yang bertugas di studio Kampar Mengaji di Radio Rabbani 91,1 FM ataupun di media-media lain yang bekerja sama untuk saling bersama dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa menyebar dakwah ini. Pada pagi ini alhamdulillah cerah, walaupun akan datang mendung nampaknya. Mudah-mudahan secerah hati dan iman kita. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini Allah berikan taufik dan diberkahi. Ma'asyira al-kiram, al-masyayikh al-akarim, wal-hudur, wal-mustami'una wal-musyahidun wal-mustami'at wal-musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai. Pada pagi ini para masyayikh dan teman-teman mengangkat tema yang sangat besar. Mungkin waktu 2 jam ini tidak cukup, tapi karena di masa kita memang ilmu dibatasi waktu. Kalau masa orang dulu waktu tidak dibatasi oleh ilmu. Memang kalau belajar dulu sampai selesai baru habis waktunya. Kalau sekarang habis waktu, ilmunya belum selesai. Tapi seperti kata orang-orang Arab yang kita sering belajar kepada mereka, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, kalau tidak bisa dapat semuanya juga tidak tinggalkan semuanya, ambil sebagiannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan tasdid lil qaulil haqq. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan peradaban. Peradaban mencakup sebuah sistem dari gabungan berbagai aturan-aturan baik berkaitan dengan agama, sosial, politik, masyarakat, ekonomi dan keamanan yang mengatur kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Dan kita sepakat pula seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa tidak ada peradaban yang lebih teratur dan tersistem yang menjamin keteraturan alam ini seperti peradaban yang dibangun oleh Islam. Dan fakta sejarah pun tidak terbantahkan, di mana Islam yang dibawa oleh Nabi SAW mendatangkan ketenteraman, rahmatan lil alamin. Tidak kita temukan pada peradaban manapun. Oleh itu, maka peradaban yang besar, peradaban yang benar tak boleh lepas dari pondasi yang kokoh. Pondasi yang dibangun di atas bahan-bahan original, bahan-bahan asli, bukan bahan sintetis apalagi KW. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah SWT. Dalam pertemuan sebelum ini kita sudah sebutkan bahwa peradaban orang jahiliyah
dibangun di atas kecerdasan mereka. Mereka orang-orang cerdas, bukan orang-orang tidak cerdas. Buktinya peninggalan sejarah dan peradaban mereka berkekalan sampai hari ini. Mereka orang hebat. Sebutlah Fir'aun misalnya di Mesir dengan piramidanya. Abul Ghaul. Abul Haul. Nah, kemudian Cina misalnya dengan tembok raksasanya, dan Madain Salih umat Nabi, umat kaum Tsamud, masih peninggalannya di Madain Salih masih berkekalan. Yang kita sendiri hari ini dengan kemajuan teknologi terheran-heran dan terpaku melihatnya, tetapi peradaban mereka sangat rapuh. Seperti orang barat hari ini sendiri, mereka memang di dalam menciptakan alat kelengkapan kehidupan manusia, teknologinya mereka maju, tapi sayang sistem rumah tangga kacau balau, sistem perekonomian morat-marit, dan sistem keamanan apalagi terancam. Tetapi Islam alhamdulillah, maka benarlah Allah ketika mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya atau tidak mengaburkan imannya bidzulmin, dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan rasa aman wa hum muhtadun, dan mendapat petunjuk. Jadi memang antara keamanan dengan mendapatkan hidayah itu sangat berkaitan. Orang kalau berada di jalan hidayah, orang sibuk di sana sini, dia tetap aman. Tapi orang yang tidak di atas hidayah, walaupun dia mencoba aman tapi merasa tidak aman. Oleh itu, kita akan dapatkan orang-orang yang yakin dengan sebuah kebenaran, dia tak akan pernah risau disalahkan. Tapi orang yang ragu dengan sebuah kebenaran karena hanya berdasarkan perkiraan dan perasaan, risau untuk disalahkan. Risau. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, sebuah peradaban yang besar mesti dibangun di atas akidah yang benar. Oleh itu, kita lihat Allah sendiri yang mengatur. Di saat Nabi diutus untuk membangun peradaban Islam, sistem yang tidak la yu'la alaihi, ya'lu wa la yu'la alaihi, yang tinggi tak ada yang bisa melampauinya. Maka kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam, karena kerusakan utama yang melahirkan peradaban jahiliyah adalah masalah akidah. Mereka tidak menerima keyakinan kecuali yang sesuai dengan pemikiran dan perasaan. Mereka tidak mau beriman kecuali yang bisa disaksikan dan dirasakan. Dan mereka tidak membuat aturan kecuali yang menurut mereka itulah yang sesuai dengan kepentingan. Maka ini yang ingin Allah robah melalui perutusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wahai orang-orang beriman, kalian mesti beriman seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kalian inginkan. Nu'minu billahi kama yurid, la kama nurid. Kama annana na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Maka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam artinya yang benar, syarahnya adalah beriman kepada seluruh berita yang disampaikannya. Yang kedua adalah
menaati seluruh yang diperintahkannya. Dan yang ketiga adalah meninggalkan semua yang dilarangnya. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Nah, inilah iman. Maka bertauhid kita dalam beribadah dalam niat, dan bertauhid kita dalam beribadah dari sisi cara. Nah, karena kerusakan jahiliyah dulu akibat meninggalkan ilmu wahyu ini, keyakinan ini, ketidakpatuhan ini, maka Nabi SAW difokuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala selama di Makkah itu membangun akidah. Dan selanjutnya ketika pindah ke Madinah hijrah sallallahu alaihi wasallam, beliau di samping membangun akidah terlepas dari keterkaitan jahiliyah yang hanya berlandaskan pada pemikiran dan perasaan, di samping itu beliau juga diberikan ilmu-ilmu yang berisi aturan-aturan baik yang berkaitan dengan ibadah, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam bermuamalah, hubungan horizontal sesama manusia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kalaulah Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, senantiasa dalam dakwahnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Sebab ibadah selalu dikaitkan dengan akidah. Salah kita mengatakan ibadah pisah dari akidah, itu hanya pemisahan secara akademis, secara keilmuan saja. Tapi secara asal ketika kita menisbatkan misalnya salat hukumnya wajib, yang wajib menurut siapa? Menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kita menisbatkan hukum wajib ini kepada Allah. Ini akidah. Ketika kita menisbatkan bahwa salat hari raya hukumnya sunat, nisbatkan ke mana? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau ketika kita katakan bahwa al-akhlaqul karimah menyebabkan atau sebab utama orang masuk surga. Dari mana kita? Ini masalah akidah. Semuanya tak lepas dari akidah. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan masalah yang masih ada ruang ijtihad di dalamnya, berlaku analogi dan kias di dalamnya, lalu Allah jelaskan dengan bahasa yang terang benderang, dengan bahasa yang bil wada' yufham, kalamnya al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Tentu masalah akidah adalah masalah yang tak mungkin dijelaskan kecuali dengan cara yang jelas itu. Tak mungkin dengan bahasa yang sifatnya mutasyabihat. Karena di situ tak berlaku analogi. Tak bisa ada bisa dikomparasikan. Tidak bisa pula dipikirkan. Tak ada ijtihad di dalamnya. Maka mustahil secara akal, mustahil secara syariat Allah menjelaskan tentang akidah dengan bahasa-bahasa yang mustabihat. Dan ini bertentangan sekali dengan Al-Quranul Karim yang mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah lah yang telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat itu adalah induknya Alkitab. Kalau diartikan induknya dan sebagian besar Alkitab. Sekarang pertanyaannya, bukankah akidah adalah masalah terpenting dalam Al-Quranul Karim? Bukankah masalah akidah adalah bagian terbesar dalam Al-Quranul Karim? Maka oleh sebab itu, ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah, mari kita buka cara berpikir kita. Bahwasanya logiskah Allah
menyuruh kita mencari sesuatu yang tak berlaku ijtihad di dalamnya? Mungkinkah Allah menjelaskan dengan bahasa yang samar-samar sesuatu yang tak mungkin diperbandingkan dengan yang lain? Ini mustahil. Maka Al-Quranul Karim, atau mungkinkah Allah mengatakan sesuatu tentang dirinya dengan bahasa yang tak dipahami maknanya? Lalu apa yang mau diyakini? Hurufnya saja tanpa ada makna. Mustahil. Berarti Al-Quran itu abath. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Quran bukan abath. Makhluk, bahkan makhluk yang Dia ciptakan tak ada yang main-main. Lalu Allah katakan bahwa ini main-main. Dan kemudian kaum muslimin dan muslimat, sesuatu yang dilihat nyata saja potensi berikhtilafnya lebih besar. Apalagi dalam sesuatu yang tak terlihat pasti lebih besar. Maka bertentangan sekali dengan Al-Quranul Karim bahwasanya menjadikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ada ayat mutasyabihat. Kalau kita merujuk kepada para sahabat, mereka dalam hal ini tak pernah ikhtilaf. Mereka satu firqah, itu jamaah. Sedangkan setelah lahirnya ilmu-ilmu yang diadopsi atau yang diislamisasi dari ilmu-ilmu orang lain, ilmu ajam. Dulu istilah ajam itu untuk orang kafir, ya. Kalau dulu sebutnya in hadza laysa min akhlaqil Arab. Karena waktu itu Arab Islam semua. Jadi ajam itu orang kafir. Ya harus dipahami juga kalau bertemu nanti ajam dalam kita mutaqaddimin maknanya demikian juga ajnabi. Nah, tapi istilah sekarang dah ajnabi itu ada muslim, ada non muslim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hunna umul kitab, itu pokok besar Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat. Ada sebahagian yang mutasyabihat. Kalau tuan-tuan nak merujuk tafsir yang paling ahli dalam tafsir Ibnu Abbas, dia mengatakan wa ukhra mutasyabihat adalah al-huruful muqatta'ah, yaitu alif lam mim ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Ini yang al-huruful muqatta'ah. Ini yang disebut mustabihat. Dan ini pula yang dikaji pula oleh orang-orang yang tafsir isyari, alif lurus istiqamah, kan? Dengan tafsir yang macam-macam. Iya, seperti sampan ini bawa untuk jimat di perahu supaya tidak karam dan sebagainya. Allah musta'an. Kemudian Allah jelaskan, hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang cenderung sesat hatinya, menyimpang, maka selalu suka mencari-cari, mencongkel-congkel yang mutasyabihat ini, yang tidak dijelaskan. Maka ibtigha' al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, ingin mendatangkan fitnah dan ingin mencari apa takwilnya. Warasikhun la ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wil huruf-huruf ini kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang rasikh, yang kokoh ilmunya, mereka berkata kami beriman kepadanya. Apakah iman dengan makna yang tidak dipahami? Ini memaknai para sahabat orang-orang yang tidak paham. Makanya, atau dengan makna yang ditakwilkan yang tidak ada dalilnya sama sekali, berarti menuduh sahabat mandai-mandai. Kalau dikatakan tafwid, para sahabat tak tahu maknanya, berarti mengatakan sahabat orang tak paham bahasa Arab. Kemudian kalau dikatakan menakwilkan tanpa dalil, berarti menuduh sahabat orang-orang yang memandai-mandai dalam menafsir Al-Quran. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan at-tafsiru arba'ah. Tafsir itu 4, kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir maksudnya tafsir Al-Quran ini. Tafsir yang semua orang membaca Al-Quran langsung paham. Ya tentu yang orang Arab ya. Kalau enggak, yang orang kita yang menerjemahkan maknanya langsung paham. Baca Al-Quran itu langsung paham. Wathani, yang kedua, tafsirun
ya'lamuhu al-Arab atau ta'lamuhu al-Arab bilughatiha. Tafsir yang orang Arab sekalipun bukan orang terdidik tinggi, bahkan orang Badui langsung paham maknanya dengan bahasa Arabnya. Sebagai contoh ya, mungkin sudah sering kita ulang, tapi kita ulang kembali sebagai contoh. Ketika ada imam yang salah baca ujung ayat, ini orang Badui tidak hafal Quran, baru masuk Islam. Ketika membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, di ujung dia baca wallahu ghafurur rahim. Dia tahu itu salah. Subhanallah. Sampai imam mengulang sampai dia baca wallahu azizul hakim, baru dia diam. Kenapa? Antara memotong tangan, tidak mungkin, maha pengampun, maha penyayang, tidak sesuai, tidak matching. Ini orang Arab paham. Kalau kita kan lewat-lewat aja, cocok aja, lagi cocok lagi kan. Nah, atau ketika dia mendengar ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia jawab wallahi la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Ini tafsir yang langsung dipahami oleh orang Arab dengan bahasanya. Kalau pindah ke terjemahan Indonesia sampai kalian ziarah kubur, maknanya berubah. Ya, kalau pas sampai kubur orang tambah berlomba karena berjudi orang di atas kubur. Jadi maksudnya sampai kalian masuk kubur, baru sesuai dalam bahasa Indonesia. Sampai kalian mati. Sehingga ketika dimaknai setelah mati, orang pun akan mengatakan kita antarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Apa sebab? Diartikan mati. Padahal orang Arab mengartikan ziarah. Ziarah itu pasti akan pergi lagi, tidak istirahat selamanya di situ. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tafsir yang kedua. Kata Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin, Mufassirul Mufassirin. Kemudian yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illa ulama. Tafsir yang tak diketahui kecuali oleh para ulama. Yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Yang keempat adalah tafsir yang tak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian beliau katakan, yang pertama dan kedua itu yang paling banyak. Yang pertama dan yang kedua itu yang paling banyak. Sedangkan yang ketiga, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh ulama itu sedikit. Wa aqallu min dzalik ar-rabi'. Tafsir yang lebih sedikit adalah yang keempat, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan dalam tempat lain beliau tafsirkan al-huruful muqatta'ah. Ini tidak perlu dibahas, kita beriman saja. Nah, sekarang balik ke masalah akidah tadi, hunna ummul kitab. Lalu dikatakan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, bahwa satu huruf dari sahabat, dari tabi'in, bahkan dari imam-imam yang empat yang mengatakan bahwa ayatus sifat minal mutasyabihat dengan nas tidak akan ditemukan. Karena apa? Allah SWT telah menyifati kitabnya dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang menjelaskan. Dengan lisan Arab yang menjelaskan. Nah, kalimat mubin, kalau tuan-tuan merujuk Al-Jauhari dalam As-Sihah, dia mengatakan al-mubin itu baru dikatakan mubin bila melengkapi dua syarat. Syarat pertama, yang berbicara mampu menyampaikan, mengungkapkan dengan bahasanya apa yang ingin dia sampaikan. Yang kedua, seseorang yang mendengar langsung paham. Seseorang mendengar langsung paham. Pertama, yang mengatakan mampu menjelaskan apa yang diinginkan. Yang kedua, yang mendengar langsung paham apa yang disampaikan dengan kalamnya itu. Nah, sekarang Allah mengatakan tentang dirinya, misalnya tentang bal yadahu mabsutatan, atau tentang yukallimuhu rabbuh, Allah berbicara langsung. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya baik dalam Quran maupun hadis Nabi SAW. Lalu kita katakan ini mutasyabihat, berarti tidak mubin. Berarti Allah tidak mampu menjelaskannya, karena kita tidak mampu memaknai dengan bahasa yang asli. Ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan oleh sebab itu, ketika di masa sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tidak ada dikenal bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah adalah ayat mutasyabihat. Justru mereka mengimaninya dengan makna yang zahir,
seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Dan mereka orang yang paham, sebab tidak mungkin mendapatkan amalnya diridhai, diterima kecuali beramal dengan yang paham. Kalau tidak paham pasti akan jadi temuan Ustaz ya, seperti kita pernah ditemukan salah paham gitu, salah paham secara administrasi uang 15 dengan 15, cuman harus caranya begini. Kalau tidak paham tidak mungkin diterima, pasti ada temuan. Dan Allah sudah rekomendasikan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah tabaraka taala. Oleh sebab itu, kembali ke masalah ini, bahwa di zaman sahabat mereka pakai bahasa asli, bahasa yang zahir bilisanin Arabiyyin mubin, dan tidak ada satu huruf pun dari mereka secara tekstual mengatakan bahwa ayat-ayat sifat adalah ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kenapa ini penting dia bahas? Karena subhanallah, sejak lahirnya aliran-aliran akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, umat dilemahkan dengan banyaknya berbantah dan berdebat. Bahkan sampai hari ini masing-masing mentahzir dari satu sama lain. Apa sebab? Karena Quran dan Sunnah tidak. Al-Quran dan Sunnah tetap dengan bahasa Arab mubin. Yang ada masalah adalah lahirnya aliran-aliran yang menyimpang di Al-Quran dan Sunnah, walaupun mengatasnamakan sebagai Sunnah. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, disinilah datangnya syubhat sehingga memperlemah tubuh umat. Sejak lahirnya aliran-aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, sejak itu umat tak pernah istirahat, seperti yang disampaikan oleh Nabiur Rahmah, innahu may ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kenapa? Karena sudah berbeda sumber, berbeda manhaj dalam memahami. Walaupun mereka hidup sezaman tetapi tidak bisa berteman. Apa sebab? Karena pemahaman yang berbeda. Oleh sebab itu kita berkepentingan bersama untuk membangun persepsi bersama kembali kepada sistem dan manhaj Al-Quranul Karim dalam memahami Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari sinilah nanti terbangun peradaban yang besar yang sesungguhnya, karena ini adalah pondasi. Bila pondasi dibangun di atas bahan sintetis, bahan yang tidak asli, dengan takwil-takwil atau sesuatu yang tidak dipahami, mana mungkin akan kokoh. Dan ini terbukti bahwa yang mengambil Al-Quran dan Sunnah secara utuh, maka dia akan lebih kokoh dalam ibadahnya dibanding dengan yang tidak. Kokoh dalam bermuamalah dibanding yang tidak. Meninggalkan riba baginya sangat mudah. Bangun subuh baginya sangat ringan. Bangun malam baginya sangat mudah. Untuk merelakan haknya pada orang lain sangat bagus. Dan dia akan bertanggung jawab dengan segala amanah yang diberikan kepadanya. Inilah lahir dari akidah yang benar, dari akidah yang kokoh, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami, bukan yang tidak dipahami. Yang dipahami dengan makna asli, bukan dengan makna yang dipalsukan. Wallahul musta'an. Barangkali akan disempurnakan oleh masyayikh, khususnya Dr. Hidayat yang merupakan takhasus akidah di Madinah dulu, dan Dr. Helmi dengan saya memang takhasus kita beda Ustaz ya. Tapi Dr. Hidayat mungkin insyaallah lebih mendalam. Wallahu waliyut taufiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sawa'is sabil. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah untuk pendahuluannya. Kita akan lanjut dari yang sini lagi Ustaz ya. Kita akan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid ilma ya alim. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizallahu ta'ala wa ra'ah,
yang saya muliakan juga guru saya Dr. Helmi Basri LCMA hafizallahu taala wa ra'ah, sahabat saya Ustaz Rai yang senantiasa sabar membersamai kami dan seluruh tim yang berada di studio KMTV dan teman-teman di Radio Robani yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat dan teman-teman yang berada di studio pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan dalam keimanan, dipertemukan di dalam kebaikan, karena majelis ilmu adalah salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan yang sangat utama. Apalagi yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita, yang akan menentukan kita apakah kita nanti termasuk orang-orang yang Allah sebutkan yauma tabyaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana orang-orang nanti akan ada yang mukanya berseri-seri putih bersih, dan hari di mana ada orang yang memiliki wajah yang gelap hitam, yang tidak punya cahaya sedikit pun. Lalu siapa mereka ini yang berseri-seri? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan seperti yang disampaikan tadi. Ibnu Abbas disebut dengan turjumanil Quran, habrul ummah, lautan umat ini dalam ilmu. Apalagi dalam Al-Quranul Karim, beliau mendapatkan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didoakan oleh beliau, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya, agar Allah minta kepada Allah agar Allah berikan kepadanya ilmu dalam bidang Al-Quran ini. At-ta'wil bimana tafsir. Maka beliau mengatakan yauma tabyaddu wujuh, orang-orang yang memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang putih bersih itu adalah ahlus sunnati wal jamaah, orang yang berada di atas pemahaman yang benar, yang berjalan beragama, melakukan ibadah di atas muka bumi ini berdasarkan pemahaman yang benar, yang berakidah ahlus sunnati wal jamaah. Adapun mereka orang-orang yang memiliki wajah yang hitam, yang tidak memiliki cahaya, itu adalah hum ahlul bid'ah. Mereka adalah orang-orang para pelaku bid'ah yang sukanya mencari sumber dari yang bukan asli, yang sukanya, yang nyamannya beramal yang bukan amalan yang murni. Ini kesukaannya. Ini adalah ahlul bid'ah. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, agar kita nanti dimasukkan oleh Allah pada golongan yauma tabyaddu wujuh itu kepada ahlus sunnah, karena sunnah itu lawannya bid'ah. Maka senantiasalah cari yang sunnah kalau ingin wajah kita berseri-seri nanti di hari kiamat. Tapi kalau ingin hitam tak punya cahaya, ya lakukanlah terus bid'ah itu. Ya, hidupkanlah terus ya amal agama ini dengan logika kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi tema kita adalah tema mendasar sekali. Maka ini sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah panjang lebar guru kita Dr. Dasman menyebutkan betapa pentingnya di dalam beragama ini di atas akidah yang benar, dan dibuktikan dengan fakta sejarah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Al-Quran turun 13 tahun lamanya di Mekah itu ala qadiyatin wahidah. Yang dibicarakan itu temanya adalah satu permasalahan saja, la ghair. Ini secara umum ya, yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Ini menunjukkan bahwa akidah itu sangat penting. Akidah itu jalan keselamatan, akidah itu jalan kebahagiaan. Maka kalau kita ingin selamat, perbaiki akidah kita dengan merujuk kepada sumber akidah yang paling benar. Saya akan sampaikan satu perkataan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dari mana kita harus ambil
akidah kita. Ya. Beliau mengatakan di dalam Majmu' Al-Fatawa, ya, bahwa wa ammal i'tiqad, adapun akidah, keyakinan, fala yu'khadh anni wala amman huwa akbaru minni. Keyakinan itu, akidah itu tidak diambil dari saya dan tidak juga diambil dari orang yang paling hebat dari saya, misalnya, kata beliau. Tidak diambil dari saya dan juga tidak ambil dari orang yang lebih hebat dari sisinya, ya, dari keilmuan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan bal yu'khadh 'anillahi wa rasulihi wa ma thabata alaihi salaful ummah wa ma ajma alaihi salaful ummah. Akidah itu diambil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Ini kata beliau. Wa ma thabata fama kana fil Qur'an atau fama kana fil Qur'an wajib i'tiqaduhu. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an wajib diambil. Wajib diambil. Wa kadzalika ma thabata fil ahadits as-sahihati misli sahih al-Bukhari wa Muslim. Dan akidah itu juga diambil, wajib diambil dari hadis-hadis yang sahih yang terdapat seperti dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa perkara akidah, keyakinan, bukan perkara manusia yang menentukannya, yang memilihnya. Itu hak Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh murid-murid beliau, para sahabat Nabi yang mulia. Itu akidah. Maka Allah lebih faham dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Allah lebih faham dengan apa yang Allah sampaikan tentang dirinya, yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering disampaikan dalam bab, ya, Ar-Rahmanu 'ala Arsy istawa. Allah yang menyampaikan itu tentang dirinya, kaum muslimin. Lalu apakah kita nanti kemudian yang melenceng, memahami itu sulit dipahami, itu sulit dimaknai. Kita mentanzih Allah dengan melalui akal kita. La haula wala quwata illa billah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika kita berbicara tentang akidah, kembalikanlah kepada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para salafil ummah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita melihat pula bahwa ketika di dalam akidah, bahwa kita tidak boleh berkreasi, tidak boleh kita memahami dengan akal pikiran kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mendakwahkan dua sahabat yang berada dalam penjara, maka dia mengatakan kepada mereka berdua, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Beliau menasihati, apakah Rabb yang kalian sembah yang banyak ragam itu, yang beraneka macam itu, lebih baik dari Allah yang Maha Esa dan Maha Qahar? Coba lihat, ini kalimat seorang nabi yang mulia. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu tak ubahnya hanya nama-nama yang kalian sebut. Nama-nama yang kalian sebut dan disebut oleh bapak kakek kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dalil untuk itu. Maka sangat gampang kaum muslimin, mudah sekali. Kalau ada orang yang mengatakan ini keyakinannya begini, katakan mana dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Katakan ma qala Allah wa qala Rasul fi hadhil masalah. Apa kata Allah dan Rasul? Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah, tidak rumit dia. Jelas sanad untuk mengambil ilmunya kemana.
Dia muttasil ya, kepada sumber yang murni, kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya, dan dipahami oleh para sahabat Nabi yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya pula, wahai imam, kenapa engkau fokus banget? Kenapa fokus kepada pembahasan akidah? Karena rata-rata pembahasan karya-karya beliau itu luar biasa, fokus kepada pembahasan akidah. Kata beliau, karena ketika penyimpangan umat terhadap akidah ini bahayanya luar biasa. Kalau melenceng umat ini dari sisi akidah, efeknya berat. Adapun masalah fikih, perbedaan ikhtilaf dalam masalah fikih selama tidak keluar pada dalam ijma', maka tidak memiliki konsekuensi yang sangat berat. Tidak seperti melencengnya seseorang dalam urusan akidah. Dan ini dibuktikan oleh beliau dalam karya-karya yang sangat banyak. Beliau menulis kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinil Masih. Itu jawaban terhadap orang-orang Nasrani. Itu 6 jilid. Silakan dibaca itu. Beliau menulis kitab Minhajus Sunnah. Ini jawaban terhadap syubhatnya orang-orang Syiah. Ini 9 jilid. 9 jilid. Beliau mengarang Dar'u Ta'arudul Aqli wa Naql. Ini membantah orang-orang yang tidak menerima ya keselarasan antara akal dengan dalil naql. Ini membantah orang-orang ahlul kalam, para filsafat. Ini baca muqaddimah aja memang capek gitu. Panjang. Bahkan ada yang mengatakan membaca aja cepat tua karena membantah perkataan orang-orang filsafat di situ. Ada buku yang At-Taqdis, itu jawaban terhadap Razi, dan menjelaskan membayankan tentang syubhat Jahmiyah tentang bab asma dan sifat. Itu 11 jilid, 9 jilid. Afwan 8 jilid ya. Dia asas jawaban terhadap asas Taqdis punya Ar-Razi. Itu semua ditulis oleh beliau. Dan masih banyak kita Iqtida' Shiratal Mustaqim, Darut Ta'arud, membantah orang-orang yang tadi yang saya katakan ya, orang-orang filsafat. Makanya beliau mengatakan, wah, kenapa fokus pada bidang akidah? Karena pelencengan, penyelewengan terhadap akidah efeknya bahaya. Maka itu kaum muslimin ya, dan dia tidak terlalu fokus kepada bidang fikih, walaupun dalam kitab Majmu' Ustaz itu memang coraknya fikih yang dia tidak serius menulis 36 jilid. Ini tidak seriusnya itu. Nah, ini para ulama kita, kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, akhi fillah wa akhti fillah, tentang Allah misalnya di langit itu, kata beliau, itu dalilnya ada 1000 dalil, bahkan alfani dalil. Makanya kalau orang-orang yang betul-betul menta'zim kepada ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah akan memilih dalil-dalil itu. Apakah kita membuang 1000 dalil dengan 2000 dalil itu Allah di langit dengan hanya menggunakan akal pikiran kita? Di mana kita dengan akhlak salaf kita? Di mana akhlak para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in dan tabi'in? Kaum muslimin rahimakumullah. Maka berbicara tentang akidah adalah sebuah pondasi yang kokoh untuk terwujudnya sebuah peradaban. Dan kita tahu pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum Allah memerintahkan yang lain ya, sebelum Allah memerintahkan tentang salat yang merupakan tiang agama, sebelum Allah perintahkan zakat, puasa dan yang lainnya, maka Allah perintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dibaca, apa yang harus difahami, yaitu sumber utamanya Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Maka itu kaum muslimin, kalau ingin kembalikan peradaban dengan akidah, pondasi akidah yang benar, maka bacalah 2 sumber utama akidah kita, yaitu Al-Quran was sunnah, dan
bangun di atas pemahaman as-salafil ummah. Insya Allah peradaban kita akan tegak, akan Allah mudahkan itu terwujud insya Allah dalam kehidupan kita, jika betul-betul kita ini kembali kepada apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya, dan kita mengikut jalan para sahabat Nabi dan para tabi dan tabi'in di dalam memahami agama ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan ditambahkan oleh guru kita Dr. Hilmi biidznillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Kita lanjutkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pendengar dan juga pemirsa KMTV. Kita langsung saja kepada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para masyayikh, para ikhwah yang ada di studio yang saya hormati, dan seluruh pendengar Radio Robani dan yang menyaksikan KMTV, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini bisa kembali belajar, dan belajar itu merupakan satu kewajiban karena yang memerintahkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya dikatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berarti sekarang kita ini sedang beribadah. Duduk-duduk di majelis ilmu itu sesungguhnya adalah sebuah ibadah yang akan mendapatkan fadilah, pahala dan keutamaan yang luar biasa, karena mereka sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan majelis kita pada hari ini, pada pagi ini, dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal soleh yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang cinta kepada sunnahnya, umatnya yang selalu bangga berada di atas sunnahnya, dan bersemangat untuk membela ketika sunnahnya itu dilecehkan. Dengan sebuah harapan kita bisa mendapatkan syafaat insya Allah di yaumul mahsyar. Baik ikhwati fillah, para pendengar dan yang menyaksikan acara Diktat pada pagi hari ini, sesuai dengan tema yang kita angkat, bagaimana kita harus membangun sebuah peradaban di atas akidah yang benar. Dan sudah banyak yang disampaikan oleh dua guru kita sebelumnya, Dr. Dasman dan Dr. Hidayatullah Hafizahumallah. Saya ingin menambah sedikit dari apa yang tadi juga sudah disampaikan. Kalau boleh kita mengibaratkan bahwa, kalau boleh kita ibaratkan sebuah pohon itu tergantung pada akarnya. Suplai nutrisi untuk pohon itu nanti dari akarnya. Dan kalau seandainya kita ibaratkan kepada sebuah bangunan, itu dia dibangun di atas sebuah pondasi. Semakin besar bangunan yang akan dibangun, akan semakin dalam pula pondasi yang dibuat. Kenapa demikian? Karena kalau pondasinya rapuh, maka bangunan akan cepat runtuh. Dia tidak akan bisa bertahan lama
Bangunan yang besar dibangun di atas akidah yang di atas pondasi yang rapuh, itu dia tidak akan bisa bertahan lama. Maka pondasi dan akar tadi itu kalau kita bawa kepada Islam, itu sesungguhnya adalah akidah. Bahwa sesungguhnya syariat Islam yang begitu agung, begitu besar, begitu mulia, itu dibangun di atas akidah. Akidah yang kokoh. Tidak boleh rapuh, nggak boleh lemah, harus kuat. Tidak boleh ada yang samar-samar, tidak boleh ada yang ragu-ragu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW lebih lama dia membicarakan persoalan akidah ketimbang persoalan ibadah. Walaupun dikatakan di Mekah fokus pada akidah, jangan dikira sampai di Madinah Nabi tidak bicara akidah. Akidah plus yang dibangun di atas akidahnya. Maka ayat-ayat yang turun di Madinah itu banyak yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ini persoalan akidah sebenarnya. Karena ajakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakidah. Kenapa begitu Nabi mementingkan persoalan akidah? Karena Nabi tahu kalau akidah ini sudah kuat, kalau akidah ini sudah kokoh, kalau hamba itu sudah kenal secara baik kepada Rabb-nya, kepada siapa Allah-nya, maka dia akan mudah untuk menerima perintah-perintah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau akidahnya yang belum kuat, belum kenal dia dengan siapa yang memerintahkan, belum tahu dia, belum disampaikan kepadanya sebesar apa, sedahsyat apa neraka Allah ketika ia membangkang, maka dia akan lalai-lalai saja dalam menerima perintah. Nah, dan itu terbukti memang ketika di Madinah itu berdatanganlah ayat-ayat hukum. Ayat hukum itu nanti dari dua sisi, ada perintah, ada larangan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya ketika itu, mudah aja bagi sahabat. Kalian berikan sebahagian harta yang kalian punya, jangankan sebahagian, semua mereka siap. Karena mereka tahu apa yang akan didapat dari yang memerintahkan. Tapi ketika akidahnya lemah, ketika diajak untuk memberikan sebahagian harta, jangankan sebagian, lebih kecil dari sebagian itu dia tidak mau. Karena dalam pikiran dia yang bekerja, dia yang banting tulang, dia yang menghabiskan waktu mencari harta. Masa tiba-tiba diberikan ke orang lain? Lupa dia dengan yang memberikan. Maka persoalan akidah diperkenalkan dia dulu kepada yang memberikan harta itu. Seperti apa surga dan nerakanya, apa yang akan didapatnya dengan memberi itu. Setelah itu baru diperintahkan untuk memberi. Jadi sahabat-sahabat dulu orang-orang yang sangat kokoh akidah dan keimanannya, dan begitu mudah mereka untuk menerima perintah dan larangan Allah. Meskipun larangan itu sesuatu yang sudah mendarah daging bagi mereka. Itu minum khamar umpamanya. Minum khamar itu bagi orang jahiliyah dulu, masyarakat dulu, termasuk di antaranya sahabat, itu biasa mereka minum. Rasul selamat dari itu, tidak pernah dia meminum. Abu Bakar juga tidak pernah. Nah, hal yang sudah sebegitu lumrah dalam kehidupan mereka, ada di antara sahabat itu yang mau minum gini, udah di gelas, dia di tangan gelas gelas itu udah di tangannya, tinggal diminum aja. Disampaikan kepada dia, hei, sudah turun ayat haram khamar. Ketika dia mendengarkan itu, langsung dibuangnya, ditumpahkannya. Ini tidak bisa ini sikap ini kecuali kalau berdasarkan kepada akidah yang kokoh. Tapi kalau akidahnya lemah, kan sekali ini aja, nanti enggak. Yang kokoh akidahnya dia enggak berpikir seperti itu. Disinilah pentingnya membangun sebuah peradaban itu di atas akidah yang sahih, akidah yang benar, agar kita mudah untuk
mudah untuk mengamalkan, menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nanti akan diakal-akali perintah Allah itu. Akan diakal-akali nanti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia belum mengenal siapa yang memerintahkannya. Oleh karena itulah, ikhwati fillah, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, rahimani Allah wa iyyakum, bahwa persoalan akidah bahkan itu sudah ada mulai dari ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Iqra itu 5 ayat yang pertama itu, kalau tadi sudah disinggung soal membacanya, sesungguhnya ada satu hal yang sangat substantif dalam persoalan itu. Pada ayat yang pertama itu sesungguhnya Allah sedang bicara tentang akidah. Allah bicara tentang iman. Allah ingin memperkenalkan siapa dia. Jadi dari awal ayat itu ingin didudukkan oleh Allah eksistensi dia sebagai khalik dan insan sebagai makhluk. Maka kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu Khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insan. Siapa yang diciptakannya? Al-insan. Berarti Allah khaliq, insan makhluk. Dari seluruh yang ada ini, yang ada hanya 2. Pertama khaliq, yang kedua makhluk. Nah, yang khaliq adalah Allah, selain itu adalah makhluk. Insan-insan ini semuanya makhluk. Allah kuat, makhluk lemah. Allah besar, makhluk kecil. Allah kaya, makhluk miskin. Tidak akan pernah sama antara khalik dengan makhluk. Maka ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ini ayat yang secara qat'i tidak akan pernah sama antara khalik dengan makhluk. Dan pondasi ini penting ini untuk memahami Allah berikutnya. Siapa itu Allah? Allah kan bisa kita. Yang paling tepat untuk mengenali Allah tentu melalui Al-Quran, melalui Al-Quranul Karim. Allah sampaikanlah siapa dia. Dalam akhir-akhir ayat itu selalu dikatakan Allah beritahukan siapa dia. Innahu ghafurur rahim, innahu azizun hakim, wa huwal khallaqul alim, wa huwa syadidul iqab, syadidul azab. Di akhir-akhir ayat. Maka ada di antara ulama mengatakan setiap ayat itu adalah ayat akidah. Itu saja. Ada di antara ulama mengatakan. Jadi kalau berapa jumlah ayat akidah dalam Al-Quran? Semua ayat Quran adalah ayat akidah. Karena datangnya dari Allah dan dia memperkenalkan dia melalui ayat itu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, sekali lagi, tak akan pernah sebuah peradaban berdiri kokoh kecuali kalau seandainya di atas akidah yang benar. Kalau sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan soal akidah, itu hanya cara untuk meruntuhkan agama. Itu hanya cara untuk membuat kita menjadi lemah, karena yang dilemahkan adalah pondasi. Maka berhati-hati betul dalam persoalan akidah. Jangan terlalu gampang membawa persoalan-persoalan. Kadang kita hanyut dengan perdebatan-perdebatan dalam ilmu kalam yang datang dari berbagai macam bentuk aliran. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Syariah, macam-macam itu. Berbagai macam perdebatan muncul di situ. Tapi Rasul sudah memberikan konsep apa yang harus kita lakukan kalau seandainya terjadi perdebatan dalam persoalan akidah. Akidah itu rata-rata adalah hal yang gaib. Kita tinggal mengimaninya. Tidak mungkin kita mengetahui persoalan yang gaib kecuali kalau seandainya datang dari Allah, datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hal-hal yang datang dari Allah dan disampaikan oleh nabinya, maka itulah yang harus kita yakini tanpa mencoba untuk menyimpang, melencengkan atau merubah-rubah maknanya
kepada makna yang lain hanya dengan satu alasan, karena itu membuat Allah serupa dengan makhluk. Pasti tidak serupa, karena dia sendiri yang sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dia tak akan serupa dengan satu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa tidak ayat ini yang kita bawa untuk memahami yang tadi? Kita terima sifat-sifat yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'annya itu, lalu kita pegang laisa kamitslihi syai'. Nah, ini bukan pula berarti kan sering permasalahan ini muncul kan dalam istilah-istilah takwil gitu ya. Ini bukan pula berarti bahwa takwil itu sama sekali tidak ada. Tapi mentakwilkan sesuatu untuk hal-hal yang tidak ada sedikit pun wajhun lugawinya, itu tidak bisa. Maka pentakwilan yang ada itu sebenarnya lebih kepada tafsir. Umpamanya ketika dikatakan innallaha la yanzuru ila, Allah tidak melihat. Masa Allah tidak melihat? Bukankah Allah tak terbatas penglihatannya? Berarti itu ada makna. Ketika dikatakan nasullaha fanasiyahu, mereka melupakan Allah lalu Allah melupakan mereka. Masa Allah lupa? Ini ditakwilkan, tapi takwil yang memang sejalan dengan makna-makna secara bahasa yang ada. Karena di antara makna nisyan itu adalah at-tark. Berarti Allah abaikan mereka, Allah lupakan mereka, tidak Allah pedulikan mereka. Sama dengan kan yang tadi itu ada 3 golongan nanti yang Allah tak melihat mereka di hari akhirat. Apa makna tidak melihat di sini? Masa Allah tidak melihat? Berarti ada hal yang tidak dilihat oleh Allah kalau zahirnya. Tapi kan itu tidak bisa. Nah, takwil seperti itu bisa diterima. Karena memaknai sesuatu sesuai dengan apa yang al-aujuh al-lughawiyahnya masih ada. Orang Arab masih pasti dia memahami seperti itu. Tapi ketika ditakwilkan wajah menjadi kerajaan, mana wajhun lughawinya di sini? Tidak ada sedikit pun. Ketika Allah bilang wajah dia, maka wajah, tapi pakai ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, berarti wajah Allah dia punya. Jangan pernah mempertanyakan seperti apa wajah Allah. Karena Rasul paham dia ketika ayat itu diturunkan. Ketika sahabat mendengar ayat itu dari Nabi, sahabat juga paham. Tidak ada satupun yang mencoba untuk mempertanyakan, dan itu bukti bahwa mereka sudah paham. Nah, ikhwati fillah, kenali Allah melalui Al-Quran. Ini persoalan akidah. Mari kita bangun dunia kita bangun semua yang kita hadapi hari ini, ibadah kita, dunia kita harus di atas akidah yang sahih. Nah, dengan cara itulah insya Allah kita akan bisa selamat. Satu poin lagi yang mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa persoalan akidah itu ternyata kalau kita baca sejarah para anbiya dulu, itu akidah mereka sama. La ilaha illallah. Berapa banyak peradaban yang sudah ada sebelumnya. Dalam surat Hud saja itu ada 6 atau 7 peradaban dunia yang diceritakan oleh Allah. Tapi mereka takluk di hadapan peradaban yang dibawa oleh para anbiya. Nabi Hud menghadapi kaum Ad. Wa ila adin akhahum Hud. Kepada kaum Ad itu dikirim Nabi Hud. Apa yang dibawanya? Nabi Hud meminta mereka, u'budullaha, sembahlah Allah saja, la ilaha ghairu. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Nabi Syuaib, Nabi Saleh dikirim ke kaum Samud, itu membawa akidah yang sama. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Nah, inilah pondasi peradaban yang sesungguhnya, mulai dari nabi yang pertama sampai kepada nabi yang terakhir, yang semua itu membuat semua peradaban yang ada menjadi tunduk. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kalau seandainya ingin benar-benar kita maju, ingin benar-benar kita membangun sebuah peradaban, maka kita mulai dari akidah.
kita benarkan akidah kita. Pendidikan kita harus berbasiskan kepada akidah. Dulu Nabi meminta Muaz untuk pergi ke Yaman, ajar orang Yaman itu. Yang pertama sekali yang diminta untuk diajarkan oleh Nabi adalah akidah. Ajarkan mereka, suruh mereka untuk bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika itu sudah mereka terima, mereka yakini, barulah ajarkan mereka hal-hal yang lain. Ini mungkin yang perlu atau yang bisa saya sampaikan dalam mukaddimah kita pada pagi hari ini sebelum kita bertanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk lanjutan mukadimahnya dari ketiga narasumber kita. Alhamdulillah sudah cukup jelas mengenai tema kita untuk kesempatan hari ini dan mudah-mudahan saja bisa menambah wawasan dan juga ilmu kita. Selanjutnya kita masih masuk ke sesi kedua atau sesi yang ditunggu-tunggu untuk para pendengar dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak dan menyaksikan siaran kita. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan antum bertanya jawab atau bersoal jawab melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp di 081273335531. Nanti kita akan juga berikan kesempatan untuk ikhwah yang ada di studio. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari Muhammad Rozi di Simpang 4 Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah, apakah saya baru menyaksikan program ini? Apakah ini program khusus kajian-kajian seputar akidah? Kalau bisa diperbanyak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita menentukan kajian-kajian atau sumber ilmu dari akidah yang benar dari para banyaknya ustadz-ustadz yang saat ini ada di media sosial khususnya. Kemudian yang kedua, apakah benar perkataan atau pemahaman yang mengatakan bahwa jika kita berselisih pada suatu masalah, khususnya dalam masalah agama, itu kita kembali kepada mayoritas kebanyakan umat. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Akhi yang bertanya, kalau saya tidak salah tangkap tadi, Muhammad Razi, apakah di saat terjadi ikhtilaful ummah atau ikhtilaful a'immah, fama mauqiful ummah? Ini sudah bukan masalah ikhtilaf lagi, bahwasanya bila terjadi ikhtilaf kembali kepada dalil. Karena perkataan ulama bukan dalil. Qaulul alim la yustadallu bihi walakin yustadallu lahu. Perkataan seulama itu tidak dijadikan dalil tetapi mesti dicarikan dalil. Al-Quranul Karim menyebutkan pertama kita disuruh taat pada Allah, taat pada Rasulullah SAW, dan ini ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak tanpa syarat. Sedangkan taat kepada ulil amri itu kan bukan Rasul. Sebagian besarnya di masa Nabi memang Rasul, tapi setelahnya kan bukan Rasul alaihi salatu wassalam. Ulil amri karena asalnya ayat ini turun pada umara'ul jaish. Orang-orang Arab dulu tak biasa dipimpin oleh satu pemimpin kecuali sukunya, kepala sukunya. Maka Allah turunkan mesti taat. Cuman bila terjadi berselisih di antara mereka, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan juga dinukil daripada Imam At-Tabari dan At-Tabari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dimaksud kembali pada Allah ila kitabillah Al-Qur'anul Karim dan ila Rasulillah, di semasa beliau masih hidup kembali kepada beliau, dan setelah meninggalnya kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang memprediksi terjadi ikhtilaf
Dan Nabi juga sebutkan di hadis itu sekali, sebab ikhtilaf itu adalah mengada-ngada dalam agama, artinya bukan murni lagi, baik secara langsung totalitas maupun secara parsial, artinya istidlal yang ghairu muhaqqaq. Bila dalilnya nakalnya ghairu dalilnya ghairu muhaqqaq atau ghairu kemudian istidlal ghairu mudaqqaq, tidak dakik, terjadi kesalahan, maka kembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini laftah. Kenapa sunnah? Di situ tidak sebut ilal kitab wa sunnah. Bukankah Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah? Tapi Nabi sebut alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berkata Abdullah bin Umar, dan juga diriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwasanya man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'annal Qur'ana zu wujuh. Al-Quran itu banyak tafsirannya, bisa multi tafsir. Sehingga banyaknya lahir penyelewengan dalam agama, khususnya akidah, penyelewengan dalam ibadah. Misalnya juga akibat daripada salah menafsirkan Al-Quranul Karim. Istidlalnya tidak sahih. Dalil sahih tapi istidlal tidak sahih. Di mana kita tahu istidlal sahih? Dari tafsiran Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Tafsiran Nabi SAW. Oleh itu maka bantah dengan sunnah. Karena sunnah adalah ciri khasnya ahli as-sunnah. Oleh itu ikhwani fillah, tidak benar kembali kepada as-sawadil a'zam. Kenapa? Yang pertama saya katakan bertentangan dengan dalil-dalil. Yang kedua, bahwa riwayat alaikum bis-sawadil a'zam itu hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Andainya pun sahih as-sawadul a'zam sekarang, apakah yang berkaitan menyimpang atau tidak? Awam kaum muslimin, apakah mereka berdasarkan akidah menyimpang? Allahu a'lam. Sebab kalau ditanya, ya mereka selalu berkata misalnya tentang Allah misalnya, selalu ucapan mereka, lisan mereka mengatakan terserah kepada yang di atas, sudah takdir Allah yang di atas. Tidak pernah mereka mengatakan Allah di mana, takdir yang di mana-mana atau takdir yang tidak bertempat. Ustaz, selalu takdir yang di atas. Bahkan nunjuk ke yang di atas. Bahkan yang berkata Allah tidak boleh disebut di atas, tunjuknya juga nunjuk ke atas. Ketika menyebut nama Allah, nengadahnya juga ke atas. Fitrahnya benar, tapi lisannya sudah tidak benar. Dan sunnah semuanya seperti Ustaz Ilmi bilang tadi, ada 2000 dalil Ustaz ya. Ustaz ya tadi ada 2000 dalil disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan itu. Lalu kita yang dalil ini semuanya tewas oleh kaedah-kaedah akal yang lemah. Mungkin akan ada yang mengatakan, kita tidak menolak dalil itu. Menolak maknanya sama dengan menolak intinya. Antum sama sekarang nama saya tidak ditolak, tapi jabatan saya tak diterima. Sama menolak saya. Kaum muslimin dan muslimat. Nama ustaz tetap kami tampilkan, tapi ustaz tidak boleh masuk kantor. Nah itu artinya. Karena tidak ada kalimat yang kosong. Kalau kosong kalimat itu tidak ada makna atau tidak diketahui makna, berarti abats. Allah menurunkan ayat-ayat akidah main-main sebab maknanya tidak dipahami. Ini auzubillah, menuduh sahabat orang jahil semua. Allah bermain-main dalam menurut ayat akidah sebab tidak dipahami maknanya. Atau Allah menurunkan makna yang tidak jelas. Carilah sendiri. Subhanallah. Allah ingin menyatukan kita atau memporak-porandakan kita. Baru lahirnya perpecahan umat karena disuruh cari sendiri tadilah dengan takwil masing-masing. Padahal hukum asalnya di bahasa apapun, hukum asalnya bahasa itu alal wada'. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Bukan bitakwil. Bukan bitakwil. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sering dituduh juga tidak pandai nahwu saraf, tidak pandai balaghah. Padahal dulu Ustaz Helmi ini Masya Allah guru nahwu saraf gitu ya, guru balaghah. Masa orang yang sudah fasih begini bahasa Arab tidak pandai saraf, tidak pandai nahwu, tidak pandai balaghah dan sebagainya. Biasanya orang kehabisan hujah selalu mematahkan dengan melakukan tuduhan-tuduhan dan merendahkan. Allah musta'an. Barangkali ada tambahan, dipersilakan. Baik, jazakallah khair. Kita tambahan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Menyangkut pertanyaan saudara kita tadi bahwa apakah kegiatan ini merupakan kegiatan yang berbicara tentang akidah atau yang lainnya. Nah, alhamdulillah ya, diktat ini dihadirkan dalam sebuah program yang dikemas untuk kajian-kajian yang tentunya seputar akidah dan hal-hal yang lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita sudah beberapa episode ya, kita 11 episode sudah kita hadirkan. Silakan akhi fillah untuk membuka KMTV di YouTube ataupun buka juga Rabbani 91,1 FM atau tafadhal untuk hadir di studio kita di sini di Jalan Uka. Insyaallah kita akan bertemu dalam majelis yang mulia ini. Bagaimana kita menentukan sumber akidah kita? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan kita kepada siapakah kita harus mengambil akidah kita. Dia mengingatkan, ya, wa amal i'tiqad fala yu'khad anni wala amman huwa akbaru minni. Perkara akidah tidak diambil dari perkataan saya katanya, dan juga perkataan orang yang lebih dari saya. Enggak. Bal yu'khad anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Itu akhi. Dia gampang untuk mengetahui ini akidahnya benar atau tidak. Tanyakan kepadanya, bicara tentang ini mana dalilnya, mana Allah yang berfirman tentang keyakinan ini, mana hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang perkara ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan perkara dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apakah betul-betul ini yang dipahami sebenarnya oleh para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in? Karena memang ada juga dalilnya terkadang, tetapi wajhul istidlalnya yang tidak benar pada bab itu. Bisa jadi akhi dalam bab itu sama-sama dalilnya, tapi apakah kemudian dalil itu dipahami seperti itu? Maka ukurannya bukan kita, bukan si fulan, bukan ilan, tapi ya wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Makanya di dalam bab akidah bahwa tariqatus salaf, manhajus salaf wa aqidatus salaf ya ahkam wa aslam wa a'lam. Jika ada kaidah itu sudah bahwa aqidatus salaf aslam, lebih selamat, wa aqidatul khalaf a'lam wa ahkam. Ini dari mana gitu kan? Aqidatus salaf itu mencakup tiga hal ini. Ya. Dia aslam wa a'lam wa ahkam. Ya itu wajib diyakini seperti itu. Jadi jangan dibenturkan dengan kaidah-kaidah akal, kata Ustaz Hilmi. Jadi dalil yang banyak itu kita terima. Jadi mudah sekali akhi fillah untuk mencari sumber akidah kita, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Nabi kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Pegang baik-baik dua hal yang Nabi tinggalkannya. Nabi katakan ini lan tadillu abada, tidak akan pernah kalian tersesat. Itu dipahami dengan pemahaman yang benar. Oleh itu akhi fillah, tafadhal ya kita untuk datang dan silaturahim kita di studio ini, dan kita saling berbagi dalam kebaikan insyaallah taala. Jadi kalau kita ingin mengetahui, maka lihatlah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, wa ma fama kana fil Qur'ani wajaba i'tiqaduhu. Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an wajib kita yakini. Ya, wa ma thabata fi al-ahadits sahihah, ya, dan apa yang juga terdapat dalam hadis yang sahih juga wajib kita yakini. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk tambahannya dari jawaban dari pertanyaan akhi kita Muhammad Rozi di seputaran Simpang 456. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari 08387526 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya seputar
tema kita hari ini, peradaban dengan akidah yang benar. Yang saya ingin tanyakan adalah Ustadz, bahwa sebuah peradaban ataupun akidah yang benar kita akan mengetahuinya dari ilmu yang benar juga, atau dari proses menuntut ilmu. Yang ingin saya tanyakan lebih detail, apakah boleh kita, ini yang lagi viral Ustadz, apakah boleh kita menyekolahkan atau memasukkan anak ke pondok-pondok pesantren yang bermanhaj atau berakidah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, atau selain itu? Karena ada yang mengatakan kalau memasukkan anak ke pesantren yang berakidah salaf itu haram hukumnya. Jadi masukkan anak ke pesantren-pesantren yang umum saja. Ini seperti apa Ustaz? Nah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mengajak kita bersama ya, agar kita tidak begitu mudah untuk mengatakan halal, begitu mudah untuk mengatakan haram dalam satu persoalan. Apalagi kalau halal dan haram itu muncul karena emosional. Sesuatu yang mungkin karena ada terjadi perdebatan-perdebatan dengan orang lain, lalu tidak suka dengan lawan berdebatnya, lalu kemudian dibuatkan hukum haram untuk sesuatu yang itu tidak pasti haram. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah akan bisa menilai, karena selama ini mereka juga sudah mengetahui, dan sudah semakin banyak orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu tidak terlalu mudah juga untuk mempengaruhi orang dengan mengatakan bahwa ini haram, lalu itu akan membuat orang tidak lagi mengantarkan anaknya sekolah ke apa yang tadi dikatakan haram. Jangan-jangan yang dikatakan haram itu yang halal. Dan biar masyarakat yang menilai. Saya hanya ingin mengajak kita untuk menjaga lidah kita, karena wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun lapas yang kita ucapkan kecuali ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Kalau ternyata kata haram itu muncul didasari oleh hati yang dengki, hati yang hasad, itu akan dicatat. Ini dosa, ini dicatat pula sama malaikat. Tapi ketika yang dikatakan begini ternyata benar, adalah tujuan yang baik, ya, mudah-mudahan itu tidak dicatat sebagai hal yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua terhadap apa yang sudah terlanjur yang kita lakukan. Adapun pertanyaannya, apakah kita harus mengantar anak kita kepada sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, itu betul. Betul itu. Karena akidah itu sebagai pondasi. Maka berhati-hati betul kita mengantarkan kepada sekolah mana kita meminta anak kita dididik. Jangan antarkan mereka kepada sekolah-sekolah yang ternyata memang itu sudah menyimpang. Tahu kita itu punya orang Syiah umpamanya, kita antar mereka kepada sekolah itu. Tahu kita itu sekolah liberal umpamanya, yang hanya cenderung mengedepankan akal bebas untuk memahami agama umpamanya, jangan antarkan ke situ, karena anak masih kecil, dia nanti tergantung kepada apa yang diisi. Cuma sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku dia yang benar. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang menganggap dia itu adalah orang yang dekat dengan Laila, ingin mendapatkan Laila. Semua orang ngaku-ngaku, Laila untuk saya tuh. Tapi Laila sendiri tidak ngaku kalau. Ini yang banyak sekarang ini. Oleh karena itu, di saat banyaknya orang mengaku-ngaku tadi itu, caranya tak lain seperti yang dikatakan oleh Dr. Hidayatullah tadi, Dr. Dasman tadi. Pilih mana yang benar-benar sesuai atau setidaknya mendekati kepada apa Al-Qur'an yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk itu perlu banyak belajar. Tidak ada waktu sekarang ini lagi kecuali untuk belajar. Habiskan waktu kita untuk belajar akidah agar kita tahu mana sekolah yang benar. Bahkan untuk
menengok sekolah itu pantas tidak saya antarkan anaknya, pertama sekali tengok apa konsep akidah yang mereka ajarkan. Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang itu sesuai, ikuti. Tapi kalau, oh ini kayaknya sudah banyak akal-akalnya nih soal akidah bagi mereka ini. Tidak lagi mereka menerima secara murni ini. Jangan antar situ. Wajar-wajar saja kita mengatakan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, di saat banyak orang yang mengklaim bahwa mereka lah yang benar, caranya tidak lain dan tidak bukan farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, sesuai dengan apa yang dipahami dulu oleh para sahabat. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini kadang dianggap juga ini klaim. Oh, berarti tidak perlu lagi ulama langsung kepada Quran. Apa kita langsung paham Quran? Ini orang yang gagal paham. Ketika dikatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita tidak kembali kepada apa yang dipahami oleh para ulama. Karena mereka para ulama yang sudah lebih dulu dari kita memahami Al-Quran. Cuma para ulama kan berbeda juga. Nah, ini lagi. Ada hal-hal yang mendasar sebenarnya dalam persoalan ini yang perlu kita kita dalami secara baik ya. Kalau tadi dikatakan bahwa perkataan ulama bukanlah dalil, tapi perkataan mereka sesuatu yang perlu dicarikan dalilnya. Mari sama-sama kita menyadari bahwa kita ini memang adalah orang-orang yang tidak harus tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah, bukan tunduk kepada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, oleh akal dan logika kita, tetapi logika yang harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan pula berarti bahwa kita tidak memerlukan akal. Jadi ketika dikatakan umpamanya jangan gunakan kaidah-kaidah akal dalam memahami Rob, oh kalau gitu tidak perlu akal. Ini lagi-lagi gagal. Jadi banyak kali gagal paham yang terjadi pada zaman sekarang ini ketika kita semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Terima kasih. Ada tambahan Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ini dari Rama Ustaz, dari Pekanbaru. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ikhwan Studio ada pertanyaan? Fadal. Pas dulu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Rama di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz mengenai hukum ini Ustaz. Ada yang mengatakan kalau kita sholat di depan imam yang berakidah, ini lagi-lagi tuduhan Ustaz ya, berakidah Wahabi, itu sholatnya bisa makruh Ustaz. Lebih baik disarankan untuk kita sholat sendiri saja. Ini seperti apa hukumnya? Apakah ini benar atau ada penjelasan secara Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kalau mengikut pertanyaannya bukan makruh, batal. Karena dia katakan salat di depan imam yang bermazhab Wahabi. Salat di depan imam dimanapun batal. Walaupun siapapun imamnya, sekalipun imamnya waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat tidak boleh di depan imam, tapi di belakang imam. Nah, pertama yang dimaksud dengan Wahabi ini apa? Ya, tidak jelaskan maksud Wahabi ini apa. Kalau yang dimaksud Wahabi adalah orang-orang yang sesat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan dari pemahaman as-salafus salih min hazil ummah, atau berpaham Khawarij ya, seperti Abdul Wahab bin Rustum, itu kita katakan jangan sholat di belakangnya ya, jangan sholat di belakangnya, karena sholat di belakang yang imam yang lebih benar itu lebih baik, dan bahkan ada yang mungkin tidak buat desah sholat di belakangnya apabila mereka memang tidak keluar dari Islam, karena sebagian bid'ah itu membuat pelakunya keluar dari Islam, seperti Ghulatur Rafidhah
Gulat ar-Rafidhah. Tapi kalau maksudnya adalah Wahabi, yang dimaksud adalah yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya katakan bukan makruh, bahasa sunat muakkad, malah bahkan mesti diikuti. Karena yang disebut dengan makna ini Wahabi adalah konsep akidahnya Al-Quran dan Sunnah mengikut as-salafus salih, tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa tashbih, tanpa tamthil. Ini akidahnya. Jadi akidah inilah yang lurus. Kemudian kalau beribadahnya tidak mau menambah modifikasi, kreasi dan modifikasi. Sebab apa? Karena Nabi sudah cukup memberikan ibadah yang diinginkan Allah dari kita. Apapun ibadah yang ingin Allah inginkan sudah cukup. Dalam hadis dari Abu Daud sudah disebutkan, apapun yang Allah perintahkan kalian lakukan, saya sudah perintahkan. Apapun yang Allah larang kalian lakukan, Allah sudah larang. Oh, tapi kan mikrofon tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Berarti antum gagal paham lagi gitu ya. Saya katakan mikrofon ini sunnah, bukan bid'ah. Sebab Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi seluruh masalah duniawi, seluruh yang baru itu adalah sunnah Nabi SAW. Apa sebab? Nabi bukakan pintunya. Bahkan Allah sudah rekomendasikan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah ciptakan bagi kalian khayl, kuda, kemudian hamir, abghal, kemudian bagal, peranakan kuda dengan keledai, wal hamir, dan keledai untuk kalian jadikan kendaraan dan menjadi perhiasan. Dan Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Dalam hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi dengan sanad hasan insyaallah taala, Nabi menyebutkan akan datang zamannya umatku menaik kendaraan dari dalam. Berarti seperti mobil, bemo, bajai, pesawat, jet dan sebagainya. Kita kendaraan dari mana? Dari dalam. Berarti ini sudah sunnah Nabi. Cuman tuan-tuan lambat aja memahami, itu masalahnya. Jadi sehingga dikatakan ini sebagai bid'ah. Enggak, itu sunnah. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oleh itulah para ulama menyebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah ibahah. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih. Kecuali ada dalil yang berbeda dengannya. Makanya kalau ada yang mengharamkan sekolah seperti tadi, tanya apa dalilnya. Sebab hukum asalnya boleh sekolah di mana saja. Tapi kalau ditanya tentang tentang ibadah, ada yang menyuruh, tanya dalilnya, ada dalil menyuruh atau tidak? Karena hukum asalnya ibadah tak boleh, karena sudah lengkap. Karena kita beribadah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab Nabi sendiri disuruh ikut yang diwahyukan, tak boleh ikut keinginan orang yang tidak berilmu. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ittabi' ma yuha ilaika min rabbik wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Wahai rasul, ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh itu, maka apa pertanyaan tadi? Salat di belakang imam yang Wahabi lebih afdal daripada salat yang bukan Wahabi. Dari yang makna ini, yaitu bila misalnya tanda-tanda Wahabi kan banyak disebutkan sekarang, misalnya tidak mau pakai akal katanya. Ya mana pula ada orang kalau nak pakai akal tidak sah salatnya Ustaz ya. Karena wajib syar'i itu manutun bil akal, tidak mungkin tidak berakal. Cuman akalnya masih original katanya, belum pernah dipakai. Baguslah daripada akal yang sudah teruk, akal yang sudah banyak rusak, lebih baik yang masih ori gitu. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada kita yang tidak menggunakan akal. Cuman ada yang tahu menggunakan akal sesuai dengan katalog, ada yang main hantam saja sehingga akalnya rusak. Antum punya mobil tak pakai katalog, ya yang mobilnya bensin masuk nanti solar. Anak lelah juga declass, tidak mau dia. Atau misalnya motor antum pakai oli samping, tapi tak diisi-isi.
Atau yang tak pakai alif samping dibikin alif samping. Dan mesti tidak campur bikin campur, tidak masuk. Oleh itu makanya akal orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah original memang, tidak dirusak, tidak dirusak dengan yang lain. Makanya digunakan menurut katalog yang Allah tentukan, bahwa wahyu lebih hebat dari akal. Maka ketika berhadapan wahyu dengan akal, akal harus mengalah. Jangan dikalahkan wahyu dengan akal. Arti nanti teruk akal ini dipaksakan masuk. Alhamdulillah akal ahli sunnah itu lebih luas. Sebab apa? Dia bisa menerima semua wahyu. Akal yang bukan ahli sunnah sempit. Sebab sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak. Ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah akalnya luas. Sejak zaman Nabi lagi sampai hari ini akal ahli sunnah itu luas. Semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Tapi yang ahli bid'ah banyak yang tak masuk akal. Apa sebab? Karena sudah banyak rusaknya, sudah banyak isi yang macam-macam, sehingga terjadi kontradiktif di dalamnya. Alhamdulillah seperti kata, kalau tadi Sa'ilmi mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ini bisa dibawakan kepada semua sifat. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, وليس كمثل بصره بصر وليس كمثل علمه علم وليس كمثل قدومه قدوم وليس كمثل مجيئه مجيء وليس كمثل استواء استواء وليس كمثل ضحكه ضحك وليس كمثل يده يد. Selesai masalah semuanya, sehingga tidak ada yang ditolak dan tidak ada tasbih dan tajsim. Cuman masalahnya tadi masuk sebelum wahyu masuk rumus-rumus yang disalin dari Ocu Aristoteles, ya, lalu dimodifikasi menjadi filsafat Islami namanya. Sama dengan orang yang mengatakan ada musik Islami semacam itu. Oleh sebab itu ikhwani fillah, kalau yang dimaksud adalah Wahabi yang seperti ini, insya Allah tidak makruh solatnya, tapi dianjurkan karena mereka menerapkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau maksudnya yang suka ngapirkan orang dengan sembarangan, ini kalau dimaksudkan Syekh Muhammad Ibn Wahab yang suka sembarangan mengapirkan orang, ini dusta, dusta, dan dusta. Karena bukunya silakan dibaca. Kalaupun nanti ada ungkapannya yang dipahami seperti itu penyimpangan pemahaman. Karena diambil dari orang yang memusuhi beliau memahaminya. Sehingga perkataan saya sendiri, kalau yang suka akan ditafsirkan dengan tafsir yang benar. Tapi kalau tidak suka bisa nanti ditafsirkan dengan yang lain-lain. Oleh sebab itu, maka kalau itu yang dimaksud Wahabi, tak zikir bersama, tidak bertagawul istighasan, tidak salawatan dan sebagainya. Ya, istighasah ada, salawat ada, tapi tidak istighasahan dan sebagainya, tidak haulan dan sebagainya. Kalau itu maksudnya bukan makruh, tapi justru dianjurkan. Dan anehnya nanti kaum muslimin kalau ini dipakai oleh Ahlus Sunnah di Indonesia, nanti naik haji dan umroh payah mereka. Nanti meragu-ragukan sah tidak sholat kami di belakang Wahabi, karena imamnya semua itu Wahabi. Dan kira-kira kalau sempat diundang misalnya Syekh Sudes ya, ke masjid kita di Riau ini, apakah Masjid Raya An-Nur atau Masjid Islamic Center Buntan atau di Rahul dan sebagainya, kira-kira mau tidak mereka melihat Syekh Sudes jadi imam ya? Kalau enggak, kira-kira apa tanggapan kita? Kalau boleh, kira-kira mereka sholat diulang kembali atau tidak? Allah musta'an. Maka jangan dipersempit yang luas kawan. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Ustaz ada tambahan? Nah, sepertinya waktu yang membatasi Ustaz. Seperti kata Ustaz tadi, kita cukupkan untuk hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk nanti kita akan jawab di pertemuan selanjutnya. Baik, jazakallah khairan untuk perhatian antum semua yang sudah menyaksikan lewat laman KMTV dan berbagai channel dakwah yang insya Allah bekerja sama untuk berkontribusi menyebarluaskan dakwah di kesempatan hari ini, juga yang mendengarkan melalui Radio Robani 91,1 FM. Apa untuk semua salah kata nakilah bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.